adik-adik yang di rumah, shalom juga Las Eli. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik yang di rumah, udah siap belum memuji Tuhan? Siap, Laus. Eli juga siap ya? Nah, karena semua sudah siap, kita mau menyapa Tuhan Yesus dengan selamat pagi Tuhan. Dengan bernyanyi memuji Tuhan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah cintanya. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, doa yang dipimpin oleh Los Eli. Ya, mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita tutup mata, kita berdoa, meminta penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu, berkati kami, pimpin kami, buka hati dan pikiran kami supaya dapat menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Lause, dan juga sertai kami dalam ibadah pagi hari ini supaya kami dapat memuji nama-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, Lause mau tanya nih, gimana kabarnya adik-adik yang di rumah pada hari ini? Apa kabarnya? Nah, semuanya baik. Lause juga mau tanya nih sama Lause Eli. Lause Eli, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semuanya baik. Semua kita bersuka cita. Kita semua senang karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus
Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Shalom anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa ya. Anak-anak boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan berkati juga semua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Paulus dan Silas dapat kita baca di Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Pada suatu hari ketika Paulus dan Silas sedang berada di daerah Filipi, ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Si peramal melakukan hal itu berulang kali selama beberapa hari, dan itu membuat Paulus tidak tahan lagi akan gangguan dari peramal tersebut. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba Paulus berpaling, kemudian Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Mereka membawa Paulus dan Silas menghadap pembesar-pembesar kota. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota mereka. Walaupun tuduhan mereka tidak terbukti, namun Paulus dan Silas tetap dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara menyiksa mereka dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara paling tengah. Kaki dan tangan mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Mereka tidak dapat bergerak kemana-mana. Walaupun di penjara, Paulus dan Silas tidak merasa takut. Mereka tidak gentar. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Paulus dan Silas menyanyi dengan penuh sukacita. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian mereka. Dan orang-orang itu terheran-heran melihat Paulus dan Silas. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sehingga terbukalah semua pintu-pintu penjara dan semua belenggu terlepas dari tangan dan kaki para tawanan. Kepala penjara yang terjaga dari tidurnya melihat penjara terbuka, dia sangat ketakutan. Lalu ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang tawanan itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, kami masih di sini." Kepala penjara itu lalu berlari masuk dan dengan gemetar dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Lalu ia berkata, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Namun Paulus berkata, "Tanpa diadili kalian telah mendera kami, menangkap kami dan memasukkan kami ke dalam penjara. Sekarang kalian mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar."
Akhirnya, mereka datang minta maaf kepada Paulus dan Silas, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dari penjara dan mereka melanjutkan pergi memberitakan Injil. Puji nama Tuhan ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kalian dapat pada hari ini? Semu mau bagiin 3 hal buat kita semua. Yang pertama, milikilah hati yang penuh sukacita dalam memberitakan Injil sekalipun banyak sekali tantangan. Paulus dan Silas mendapat banyak tantangan ketika dia memberitakan Injil di berbagai tempat. Tapi dia nggak takut, tapi dia nggak gentar, hatinya penuh dengan sukacita. Seperti itu juga anak-anak, ketika memberitakan Injil harus penuh dengan sukacita. Tantangan pasti ada, hambatan ada, tapi kita tetap penuh sukacita. Yang luar biasanya, sekalipun di dalam penjara, Paulus juga bisa menuliskan surat pemberitaan Injil. Jadi anak-anak juga tidak perlu takut. Sekalipun mendapat banyak sekali tantangan, anak-anak tetap penuh sukacita, tetap maju terus di dalam memberitakan Injil. Bisa ya? Kita coba sama-sama ya memberitakan Injil. Nah, yang kedua, anak-anak harus panjatkan doa dan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Kita bisa lihat tadi di kisah Paulus dan Silas ini. Walaupun dalam penjara, keadaannya dipasung, mereka tetap berdoa, bahkan tetap menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Ketika pujian dipanjatkan, dinaikkan, gempa bumi hebat terjadi, mukjizat terjadi, belenggu-belenggu yang dipakaikan pada tangan dan kaki mereka terlepas. Nah, anak-anak juga harus seperti itu. Dalam situasi dan kondisi apapun, tetap panjatkan doa dan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Jangan takut. Teruslah berdoa, giatlah selalu, dan naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Pasti bisa, anak-anak pasti bisa melakukannya. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga. Kita harus hati-hati dalam berbicara. Ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab atas perkataannya, itu menyebabkan Paulus dan Silas di penjara. Tuduhan yang dilemparkan kepada Paulus dan Silas tidak beralasan. Akhirnya mereka membuat Paulus di penjara. Anak-anak juga harus berhati-hati di dalam berbicara. Harus pintar dan bijak dalam memilih kata-kata. Kita harus bertanggung jawab sehingga apa yang kita katakan tidak membuat orang lain terluka, tidak membuat orang lain sakit hati, tidak menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Ya, kita harus berhati-hati di dalam berbicara. Semu yakin anak-anak semua bisa melakukannya. Jadi, kita semua mau coba ya. Kita pelajari kisah Paulus dan Silas ini. Kita harus miliki hati yang penuh sukacita dalam memberitakan Injil. Lalu kita juga harus panjatkan doa dan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Dan kita senantiasa berhati-hati di dalam berbicara. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9b. Bunyinya, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita baca sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anak-anak silakan hafalkan ayat hafalannya, kemudian kirim di grup kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami agar dapat melakukan firman Tuhan.
Kiranya firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang mengingatkan kita bahwa kita harus berani dalam memberitakan Injil di sekeliling kita. Nah, mari siapkan persembahannya. Kita mau memberikan persembahan dengan bernyanyi memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Berputar goyang-goyang, atas bawah loncat-loncat, atas bawah loncat-loncat, loncat ke kiri, loncat ke kanan, berputar loncat-loncat, atas bawah lari-lari, atas bawah lari-lari, lari ke kiri, lari ke kanan, berputar lari-lari. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah menuntun kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.